Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azahra dengan NIM 8626230091 dari kelas RA2 semester 6 Prodi PGSD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang bahayanya mengkonsumsi air yang mengandung kaporit atau penjernih air dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Hilda dan Yartika MPD. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya kaporit dan penjernih air. Nah, kaporit ini tuh apa sih gunanya? Kaporit ini gunanya untuk menjernihkan air dan membunuh kuman agar air tersebut terlihat lebih bersih kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kaporit ini digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai takaran, akan mengganggu pada kesehatan kita nih, teman-teman. Nah, ciri-ciri air yang mengandung kaporit atau penjernih air berlebihan ini tuh biasanya baunya itu sangat menyengat ya. Bau kaporitnya itu sangat menyengat karena pemakaian kaporit secara berlebihan ini bisa merubah wangi atau bau dari air. Nah, selain bau yang kurang enak dan bau menyengat, kaporit ini tuh bisa merubah rasa pada air. Jadi air itu tuh yang biasanya rasanya hambar, tapi kalau misalkan takaran kaporitnya berlebihan, air itu tuh akan berubah rasanya jadi tidak enak. Nah, lalu apa sih yang bakalan terjadi pada tubuh kita apabila kita tuh mengkonsumsi atau terpapar kaporit secara berlebihan? Nah, yang pertama pastinya gangguan pada tubuh kita bakalan banyak. Yang pertama tuh contohnya iritasi pada tenggorokan, kayak sakit tenggorokan kayak gitu ya. Terus juga kita bisa merasakan sakit perut kalau kita terus-terusan meminum air yang mengandung kaporit. Bahkan bisa menyebabkan mual juga sampai muntah dan juga gangguan iritasi pada kulit. Nah, selain gejala-gejala yang tadi, kaporit juga mengandung zat kimia yang sangat berbahaya apabila terpapar terus-menerus untuk organ tubuh kita. Jadi bisa merubah, misalkan yang tadinya kita tidak ada gangguan pernapasan. Nah, karena zat kimia dari kaporit ini yang terus-terusan terpapar sama tubuh kita, itu tuh akan menyebabkan gangguan pernapasan kayak asma kayak gitu ya. Nah, tetapi juga sebenarnya kaporit itu tuh sangat bermanfaat ya kalau misalkan kita gunakan secara tepat gitu, takarannya tepat. Kayak tadi ya, kaporit itu bisa kegunaannya itu untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada pada air. Terus juga bisa menjaga kebersihan air dan menjernihkan air. Nah, tetapi juga itu penggunaannya itu harus sesuai takaran, jangan berlebihan kayak gitu. Nah, kita harus memastikan air yang bakalan kita konsumsi itu tuh layak atau tidak sih dikonsumsi dengan kita bisa dari mengenali dari ciri-cirinya, seperti airnya enggak berbau menyengat, terus juga airnya tidak berwarna gitu, tidak kayak keruh kayak gitu. Ya udah sepantasnya air aja gitu, bening. Nah, jika perlu misalnya kita juga bisa menyaring air itu lalu kita masak gitu sampai benar-benar mendidih, sampai kita yakin benar-benar bahwa kayak bakteri dan kumannya itu tuh mati karena kita masak kayak gitu sampai mendidih dan layak untuk dikonsumsi. Nah, dalam pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa kaporit itu tuh memang sangat bermanfaat untuk kuman, untuk menjernihkan air. Tetapi kalau kaporit ini tuh digunakan secara berlebihan, maka dampaknya itu tuh bagi kesehatan kita bakalan buruk kayak gitu ya. Nah, maka kita tuh harus bijak gitu tuh dalam menjaga kualitas air yang kita konsumsi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.